sahabat-sahabat semesta, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Maafkan kipasnya berisik, papaku beliin aku blower yang bisa buat AC, tapi kok berisik ya? Thank you daddy. Nah, ini kita masuknya ke energi update dan juga untuk fokus healing di bulan apa sih sekarang, Juni 2020 ya. Energi update aku belum bisa buat yang seperti biasa, pertama karena memang belum ada, dan yang kedua emang aku nggak punya waktu untuk buat yang seperti biasa ya, jadi aku gabung di sini aja. Nah, energi update yang mau aku kasih tahu, teman-teman banyak yang minta kan, konspirasi lagi dong kak, energi update lagi dong kak. Sorry guys, untuk hal itu aku nggak bisa kasih seperti request gitu ya. Itu bukan request kita, itu dari dari beliau semua untuk bisa, dari alam ya, dari semesta untuk disampaikan. Bahkan yang kemarin saja untuk yang prediksi ya tsunami dan lain sebagainya itu bukan aku. Konspirasi itu juga itu didorong untuk dibuat, untuk aku pelajari soal konspirasi Q ya. Itu bukan kemauan aku, itu memang diminta untuk membuat, dan aku sudah hindari itu dari bulan Maret sampai akhirnya nggak bisa lagi, dan ya sudah, meskipun aku tahu resikonya, tapi udah minta ya buat saja, dan somehow aku nggak bisa terlalu banyak nanya kenapa harus begitu. Untuk teman-teman yang sudah live di Lightworker Indonesia sama aku, kalian sudah tahu ya alasannya kenapa aku buat video itu. Sepertinya sih dugaan alasannya why kita dibuat video itu dan ditinggiin view-nya. Aku aja udah pasrah guys, sudah pasrah untuk soal itu, karena aku benar-benar mempertimbangkan apa yang aku keluarin di YouTubeku, tapi untuk hal itu aku nggak bisa, aku nggak boleh untuk membatalkan dan mundur ya. Jadi maaf kalau aku nggak bisa buat konspirasi lagi, pertama karena itu ngedatengin makhluk-makhluk serem. Asal kalian tahu, kalau terlalu sering nonton yang begitu dan kalian tidak ada energi untuk menetralisir, percaya bahwa yang datang itu adalah hal-hal yang kurang baik ya. Kalian harus tahu bahwa makhluk itu bukan cuma dedemit dan lain sebagainya ya. Sedih gua ngedengar orang-orang di luar sana bilang makhluk-makhluk itu adalah hanya jin saja. Wow guys, wow. Mungkin karena itu ya, dunia mau kiamat seperti itu, orang-orang kesombongannya, kesempitan pikirannya. Jadi kalau mungkin kamu adalah indigo, tolong makhluk yang di atas ya, bukan cuman yang di sini, karena aku tahu demand-nya besar untuk yang membuat mereka takut, tapi justru membuat banyak sekali dunia dan dimensi itu disalahartikan ya, sama seperti manusia, ada lightness, ada darkness-nya. Oke? Semoga kalian paham. Lalu untuk bakat spiritual dan supranatural, bakat spiritual buat aku adalah yang clear itu ya, itu saja. Bakat supranatural nanti aku jelasin lagi di buku aku yang belum bisa aku sentuh karena padatnya kerjaan aku sekarang. Oke, untuk energi update apa yang mau semesta sampaikan untuk teman-teman? Karena untuk alam sendiri masih sama seperti kemarin, Two of Pentacles, the Death, kematian, Ten of Swords, Eight of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Pentacles. Ya, teman-temanku tercinta, aku juga ingin ngucapin turut berduka cita untuk sahabatku twin sister Tihana atas kehilangan mamahnya dan banyak sekali dari saudaranya, omnya. Tahun ini dia mengalami cobaan yang luar biasa. Dia stay di Amerika juga, jadi awakeningnya sangat berat ya, ascension buat dia sih. Dan itu kehilangan demi kehilangan, plus juga soal spiritual connections-nya, love connections-nya. Dan saya lihat di sini banyak dari teman-teman juga yang menghadapi itu ya. Ada dari sebuah kekacauan finansial bisa, atau dari kebingungan ini mau gimana dong untuk bertahan hidup,
memenuhi kebutuhan, dan lain sebagainya. Ada juga kematian demi kematian atau transformasi. Ada hal yang berakhir dan sangat menyakitkan. Ada sahabat-sahabat yang kita kira adalah orangnya, orang yang bisa paham segala, ternyata bukan. Ternyata menyakiti kita lagi. Ya, ada pasangan-pasangan yang kita kira dia orangnya, ternyata bukan. Transformasi besar-besaran terjadi untuk mental manusia. Ya, bekerja keras, bahkan menentukan gimana kerja dan menghasilkan uang, ya banyak banget yang bingung. Tapi di sini saya lihat dengan perlahan-lahan menjalani semua cobaan itu sambil menetapkan agar diri kita bisa melaluinya, bahwa Tuhan selalu melindungi kita, memenuhi kebutuhan kita. Banyak dari teman-teman yang kesabarannya akan berbuah manis, menjadi sesuatu yang bisa memenuhi dirinya, kebahagiaannya, materinya, dan lain sebagainya. Ya, ingat saya sudah bilang, double energy di 2020. Semakin kamu terpuruknya 2 kali lipat. Kamu dapat double dark night of the soul. Ya, semakin kamu happy, kamu akan mendapatkan joy berkali lipat. Meskipun challenge-nya atau tantangannya itu sangat besar. Ya, bagaimana saat dunia sedang berduka, sedang bingung, sedang hilang arah, kalian bisa bahagia. Wajar kalau misalnya kalian bingung. Tapi untuk yang berhasil, double happiness buat kamu. Ya, ganda, berkali lipat kebahagiaannya. Jadi hati-hati, dark night of the soul. Segera cari bantuan atau segera lakukan shadow work, video yang sudah saya buat untuk mengerjakan segala kegelapan mental kamu. Dan ini terutama untuk teman-teman yang punya bakat sixth sense atau indera keenam. Sisi ascension, peningkatan, dan juga kebangkitan bangunnya kamu pada dunia baru itu menyakitkan. Nah, pada waktu kita menghadapi sebuah kenyataan pahit, tentunya ada akhir dari segalanya, seperti dibohongi, ditipu, dan tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa ngerasa bahwa dunia kita terjebak di dalam tempat yang busuk, dalam situasi yang menyakitkan. Nah, bedanya orang tangguh dan orang yang mudah menyerah adalah orang tangguh sadar tidak akan pernah ada yang namanya situasi ideal. Tidak akan ada waktu atau situasi terbaik. Semua selalu ada kurangnya. Tapi kan lebih baik tahu kebenarannya yang pahit dibandingkan kita pura-pura menipu kepala kita atau ditipu oleh kebohongan yang manis. Apalagi kalau itu berlaku seumur hidup kita. Karena begitu kita tahu dan sadar tentang kebenaran, kita bisa melakukan sesuatu atau setidaknya menentukan langkah kita selanjutnya gimana. Dan jangan sampai kehilangan kebahagiaan kita. Jangan sampai dunia yang sekarang kalian sudah tahu kan, pedofilia ring sudah sampai Jakarta, ya, dan beberapa tempat di mana itu seharusnya menjadi tempat suci, itu malah mencabuli anak-anak. Kalian bisa baca beritanya, cari. Ini sudah mulai terungkap. Kalau nggak salah juga Meta bilang Hillary Clinton sedang on the way sidang, ya. Sedang dipersiapkan sidangnya. Segala hal ini sudah merupakan rencana untuk membongkar kematian cara lama untuk maju ke new normal, di mana lebih banyak nanti kebenaran yang diungkap. Dan disitulah kita masuk ke Age of Aquarius. Ya, Age of Aquarius. Dan untuk tsunami, saya sangat berharap saya salah, ya. Saya juga gak peduli sih kalau saya salah. Kenapa? Karena memang manusia gak akan bisa meramal 100%. Yang saya minta di video itu adalah untuk kamu terus memperbaiki hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa. Ya, karena banyaknya orang arogan, sombong, segala macam itu produk dari Age of Pisces, di mana mereka tidak menyembah Tuhan tapi yang lain, sehingga dibuat agar kita jauh dari yang namanya mengenal spiritualitas, supaya orang terus tersesat, ya, supaya orang jauh dari yang namanya hal-hal yang supranatural. Itu tidak mungkin ada, itu adalah sesuatu yang
Mustahil, tidak bisa dibuktikan sainsnya aja yang belum nyampe guys. Metafisika itu suatu hari menjadi mata pelajaran, dan hal-hal yang kayak gitu bisa dipelajarin. Jadi belum sampai ke sana, tapi kita akan sampai. Pelan-pelan kita akan bertransformasi, melihat bagaimana santet dan pelet itu nyata adanya, dan itu bisa dibuktikan secara hukum. Nah, saya sudah bicara soal ini di Live Lightworker Indonesia. Untuk teman-teman pengacara yang memang terpanggil di sisi itu, silahkan jadiin ya pasal untuk hukuman untuk santet dan pelet, rembugin, untuk bisa mensahkan itu. Oke. Lalu untuk pergerakan bencana, kita sudah tiba di hari aku buat video ini, which is tanggal 17, kita sudah tiba di setengahnya wave ya. Kalau nggak salah sekitar 36 sampai 37 kali sebelum ke 74. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa sih soal itu, karena masih kuat ya perasaan di intuisi saya. Mau orang bilang gimana juga saya nggak bohong. Untuk apa yang saya rasakan, apalagi hal sebesar itu, nggak mungkin sembarangan saya buat video. Itu sudah saya konfirmasi berkali-kali. Dan ya tentunya saya berharap saya salah. Apapun yang teman-teman omongin, apapun yang teman-teman lakukan, saya untung popularitas atau segala macam, ya saya nggak bisa mengendalikan apa yang kalian pikirkan. Yang pasti di masa seperti ini, di mana topeng-topeng mulai pada terbuka, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa menebak orang ini baik, tulus, jahat, atau gimana. Gak bisa guys. Jadi selalu berpegang kembali kepada cinta kasih. Perlakuannya, perkataannya itu sesuai dengan kasih sayang, cinta kasih. Mau apapun backgroundnya gak masalah ya, karena kasih itu cuma satu, kebenaran, kebaikan ya. Tapi kalau misalnya dia bisa bertopeng sebaik mungkin tapi kelakuannya enggak, kamu mulai bisa mempertimbangkan itu sebagai kebaikan, light atau darkness, kegelapan atau cahaya. Nah, itu adalah sesuatu yang sekarang di 2020 dipecah, dibongkar, agar kita bisa benar-benar kembali pada melihat kasih, cinta kasih. Karena semua ini menjadi isu dari setiap ras, agama, segala. Ada aja orang-orang yang begitu. Dan itu semua akan terpancar dari apa yang dia sampaikan, which is cinta atau kebencian. Ya, jadi untuk energi update-nya, kita ikutin saja wave-nya. Sudah 36, kalau nggak salah ya, per tonight gitu, sudah 36 malam ini. Tapi dengan doamu, kasihmu, semuanya masih bisa berubah. Ya, semuanya masih bisa berubah saat kita semua kembali kepada Yang Maha Kuasa, saat kita semua kembali untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, alam, keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya bisa berubah ya. Makanya lakukan doa Lightworker saya untuk teman-teman yang mau bantu saling mendukung keluarga jiwanya yang pastinya sedang ampun-ampunan di awaken atau ascension-nya ya. Atau juga untuk teman-teman mau buka rezeki, deketin sama jodoh segala, aku udah gabungin semuanya di situ. Ya, kita bisa bantu diri kita dan orang lain sekalian. Ya, menjadi coach seperti ini itu adalah panggilan jiwa saya, dimana saya juga tahu kamu akan mendapatkan panggilan jiwa kamu. Meskipun caranya dibongkar pasang dulu ya, dimatikan ego lama, diri lama, arogansi lama, prinsip lama, pengetahuan lama, pandangan lama, manipulasi dunia yang lama tentang kehidupan dibongkar. Nah, itu sakitnya luar biasa guys. Phoenix Risings, kita seperti dibakar jadi abu dulu ya, Phoenix, baru kemudian kita lahir lagi menjadi burung Phoenix yang sangat indah, yang abadi. Di sini proses transformasi 2020 banyak terjadi. Wah, itu sakitnya luar biasa, saya tahu. Saya mengalami ini dari 2010. Dan kemudian setelah kamu melakukan healing, melakukan cara yang kamu bisa untuk menyembuhkan diri kamu, batin, mental, fisik, whatever that you do, kamu akan menemukan tujuan hidup kamu. Dan segala kenyataan yang kamu lihat di belakang yang sangat pahit
akan menjadi berkah. Mengapa? Karena akhirnya kamu mengerti apa yang bisa kamu sumbangkan kepada dunia. Ya, di sini pelajaran mentalnya. Alam biarkan dia bergerak sendiri. Alam biarkan saja dia bergerak sendiri. Mulai kita masuk ke fokus healing. Untuk teman-teman yang masih berjuang menyembuhkan diri, berada di dark night of the soul, kegelapan yang tahun ini sangat possible untuk mengganda ya, mengkali lipat, berdua kali lipat gitu ya. Ya, kamu sulit untuk keluar dari zona kegelapan itu. Susah. Kalau sadar, kamu pasti akan berpikir hanya dua hal. Pertama, meratapi nasib kamu tinggal di dunia yang sangat gelap misalnya, atau di kenyataan, di keluarga lah, di pertemanan atau apa gitu ya, seperti itu. Atau yang kedua, kamu mulai berpikir ya udah sekarang kenyataannya begitu, gue harus gimana, dan tidak menghilangkan your happiness. Ya, ada beberapa tipe orang seperti itu. Kita lihat sekarang untuk fokus healingnya. Energi update-nya sudah selesai ya guys. Maaf garing karena aku belum dapat order apa-apa. order dari semesta untuk menyampaikan apa gitu. Enggak. Aku rasa itu juga kemarin really exceptional untuk situasi yang entah aku tidak tahu apa maksudnya, aku dipaksa begitu sampai digedein gitu view-nya. Aduh, udah udah. Aku percaya sama Tuhan maunya punya misi gitu di video itu. Nah, untuk fokus healing teman-teman, Juni 2020, kalau kamu resonate dengan ini, kamu ada biaya 200.000 terpanggil, maka healing ini bisa menjadi salah satu cara untuk kamu bangkit dari masalah ini. My family and tribes. Rejection. Unleash your creativity. Last one. Patient. Wow. How sing is this? Self-love. Ini datang terus deh. Oke. Perubahan. Oke, ini untuk orang-orang yang mengalami spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual itu bukan kebangkitan supranatural. Ingat, itu sangat berbeda, guys. Ya, bakat spiritual dan supranatural saja berbeda. Ya. Jangan tanya apa bedanya, nanti di buku semuanya. Doain aja, saya sudah pasrah, mengalah untuk apapun lah yang diminta semesta lakukan. Saya lakukan gitu untuknya. Jadi saya melihat bagaimana teman-teman yang awaken atau yang bangkit secara spiritual mulai merasa tidak diterima di masyarakat. Saya juga mengalami dibilang anak iblis, melihara jin, segala. Ya, jadi ada sisi di mana kamu merasa sangat ditolak kehidupan. Pertama, bisa aja kamu melihat kenyataan bahwa orang ini, orang itu, atau si ini, lembaga ini, atau bahkan keluarga, segala ternyata tidak sesuai apa yang kamu lihat. Ya, kenyataan pahit lagi yang kamu harus terima, dan kamu berjuang untuk mendingan kembali ke pola yang dulu dimana semuanya baik-baik aja tapi dia bohongin gitu ya, ataukah gue harus terima ini tapi gue nggak tahu cara berdamainya gimana. So, ada juga yang ngerasa dia sudah mengakui dirinya awaken, mendapatkan mungkin juga bakat supranatural yang baru, tapi dia dikata-katain sama orang, lu sesat lu, indigo tuh anak iblis tuh. Astaga Tuhan. Sabar ya guys ya, sabar. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, dan semoga mereka tidak punya keturunan begitu. Ya, ada part ingin marah terhadap dunia, ingin banget berontak karena kalian tidak merasa diterima dan punya tempat. Kalian merasa kalian ini cuman orang buangan karena masyarakat atau orang-orang yang kalian percaya memperlakukan kalian seperti itu. Ada juga di sini bagian-bagian di mana orang-orang yang kalian percaya, yang selalu ada dalam hidup kalian, tiba-tiba menjauh. Dari cinta bisa,
dari persahabatan, persaudaraan orang tua sendiri, bahkan sampai ke impian kamu sendiri, terasa sangat jauh, terasa sangat mustahil untuk diwujudkan. Apalagi kamu sudah seaneh itu. Ada perasaan di mana kamu tidak bisa menjadi versi terbaik kamu, dan dunia cuman minta kamu bersabar. Jalanin bersabar, jalanin bersabar. Bersabar ya. Tidak ada rasa mencintai diri sendiri. Yang ada hanya rasa terjebak, entrapment. Seperti hidupmu ini benar-benar apa yang mereka katakan. Kutukan. Nah, saya pernah mengalami fase ini 2017, dimana orang-orang yang biasa dekat gitu ya, hangout bareng, tiba-tiba berubah drastis, dan saya merasa dijauhkan, disisihkan, hingga saya awaken. Cinta, saya merasa tidak bisa ada yang mencintai saya apa adanya. Lalu, saya mau ngapain dalam hidup ini? Aku nggak tahu. Ya, untuk orang-orang yang merasa hal seperti itu, untuk membuat kamu bisa menerima takdirmu, hingga kamu bisa membuka misi jiwamu, saya akan berikan kamu langkah simpelnya, yang semoga bisa berguna untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang resonis dengan pesan ini, kita ketemu di video lanjutannya ya. Fokus Healing Juni 2020. Okay, I'll see you again soon guys on the next video. Sending you so much love and light. Dadah.